Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan saya Firly Aulia Arsi, biasa dipanggil dengan Firly. Kali ini saya akan berbincang-bincang mengenai ekstrakurikuler wajib yang ada di SMK Negeri 2 Probolinggo, yaitu ekstra pramuka. Nah, di sini saya sudah bersama dengan pembina pramuka SMK Negeri 2 Probolinggo, yaitu Ibu Gaharni. Sebelum kita menyapa Ibu Gaharni, alangkah baiknya untuk kita melepas masker dan tetap untuk mematuhi protokol kesehatan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, tetap stay healthy, jaga protokol kesehatan dimanapun adik-adik berada. Ya. Oh ya Bu Gaharni, begini. Saya juga termasuk anak pramuka. Nah, di sini sepertinya ucapan Ibu Gaharni itu agak sedikit kurang efisien pada saat kegiatan pramuka. Nah, Ibu Gaharni sendiri nih biasa dipanggil apa sih saat kegiatan pramuka saat di lapangan oleh adik-adik Ibu Gaharni? Ya gitu ya. Jadi gini ya, kalau di organisasi kepramukaan ini sendiri itu ada sebutan kakak adik. Kalau di ranah tingkat penegak itu sebutannya kakak adik, tapi kalau di ranah tingkat siaga itu kan bunda gitu ya. Bunda. Jadi kalau di ranahnya tingkat SMA SMK kita panggilannya kakak adik. Nah, adik-adik bisa panggil kakak, itu sebutannya Kak Ani. Oke, untuk adik-adik semua, mari kita sapa Kak Ani bersama-sama. Halo Kak Ani. Halo Kak Firly. Oke, adik-adik sekalian, kalian pasti sudah mendengar kata pramuka mulai dari kalian SD, SMP, hingga kalian yang sudah berhasil masuk di SMK. Berbicara mengenai pramuka ini Kak, pramuka di SMK Negeri 2 Probolinggo ini bagaimana atau seperti apakah pramuka di SMK Negeri 2 Probolinggo ini? Pramuka di SMK Negeri 2 Probolinggo ini sangat amat banyak adik-adiknya ya. Okay. Di satu sisi memang jumlah siswanya di sini lebih banyak daripada SMK di Probolinggo yang lain. Jadi untuk sistematisnya kita pakai sistem disiplin. Disiplin dalam artian bukan disiplin militer gitu enggak ya. Jadi disiplinnya tetap disiplin dan have fun. Gitu. Jadi kita kerjasama sama dewan. Di sini ada namanya Dewan Ambalan. Dewan Ambalan di sini bisa terbentuk dari adik-adik pramuka. Dari yang kelas 10 ada yang berminat di kepramukaan, silahkan mendaftar saja untuk masuk ekstra pramuka di sini. Nanti namanya itu adalah Dewan Ambalan gitu. Oh alah, begini Kak. Bagaimana sih caranya untuk bisa ikut serta atau tergabung dalam Dewan Ambalan itu sendiri? Oh gampang. Oh ternyata gampang teman-teman, adik-adik sekalian. Jadi ada tetap ya aturannya aturan jadul itu namanya pretest. Oh pretest. Harus melalui pretest terlebih dahulu. Kan ini adik-adik kan sudah melewati jenjang SD, SMP. Tapi kalau di kepramukaan itu jenjangnya adalah siaga, penggalang. Setelah itu baru ke penegak. Gimana Kak kalau misalkan saya di SMP nggak aktif, berarti di pramuka penggalangnya nggak aktif. Tapi kan di kelas 7 ya, di kelas 7-nya kan adik-adik kan pasti ada ekstra wajib pramuka. Nah itu dasarnya itu tidak jauh-jauh dari buku syarat kecakapan umum, itu namanya SKU. Iya Kak. Jadi tidak jauh-jauh dari situ. Walah, jadi untuk adik-adik sekalian nih yang ingin bergabung bisa, dan caranya itu juga ternyata lumayan gampang. Akan tetapi kalian harus mempunyai kedisiplinan yang tinggi, disiplin dan tanggung jawab. Nah benar sekali. Dua hal tersebut bisa dilatih selama proses kita berorganisasi ya. Jadi nggak hanya di ekstra pramuka saja. Ekstra pramuka itu adalah salah satu organisasi yang membentuk karakter adik-adik masing-masing. Jadi boleh kalian mengikuti ekstra apapun boleh. Di pramuka di sini kita hanya menunjang. Nah, tapi di pendidikan kepramukaan ini kenapa kok diwajibkan di sekolah? Karena di pendidikan pramukaan ini kan ada pembelajaran karakter. Iya. Itu yang penting. Kalau misalkan adik-adik di pemuda lah ya, pemuda di Indonesia dan dimanapun, itu namanya ada yang namanya Scots.
Scouts itu bahasa Indonesianya Iya. itu adalah kepemudaan. Ya, kalau di Indonesia itu namanya pramuka. Karena kurikulum terbaru kita itu sudah terdaftar di undang-undangnya, itu ada undang-undangnya ya. Jadi enggak asal namanya pendidikan kepramukaan, enggak. Jadi itu penting sekali untuk pendidikan karakter pemuda yang khususnya di Indonesia gitu. Begitu. Jadi memang pramuka ini seperti tiang atau tombak siswa di Pembentukan karakter. untuk pembentukan karakter sendiri. Betul. Gitu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi Kak Oh ya, Kak, Firly? fungsinya lebih luas tentang kepramukaan ini apa? Kegiatan pramuka ini apa, Kak? Oke, fungsinya kenapa kalian harus mengikuti pendidikan kepramukaan? Iya kan? Iya. Tadi kan saya sudah menjelaskan untuk pembentukan karakter. Jadi adik-adik sini setelah mengikuti pendidikan kepramukaan, siswa itu atau adik atau pemuda itu bisa lebih berkarakter, bisa punya prinsip yang pasti, kecakapannya itu lebih aktif, setelah itu bisa memiliki jiwa mandiri, jiwa kepemimpinan pribadi yang positif. Dan tidak hanya itu, jadi pendidikan kepramukaan kita itu bisa mengenal tentang lingkungan hidup. Nah di pramuka itu ada have-nya juga loh ya, jadi nggak hanya monoton tentang karakter, prinsip dan sebagainya, enggak. Jadi kita mempelajari tentang lingkungan hidup, bagaimana cara kita menjaga lingkungan hidup, memanfaatkan lingkungan sekitar, menjaga kebersihan supaya bumi ini tetap sehat. Nah itu akan diajarkan di pramuka. Terus kita juga diajarkan tentang bertahan hidup dalam keadaan darurat. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ada bencana, seperti yang kemarin itu kan di daerah Dringu ya, itu kan tiba-tiba ada bencana, banjir. Nah itu kan kita tidak tahu kalau misalkan tidak punya pendidikan dasar untuk menyelamatkan diri. Nah bagaimana cara kita mengatasi, kan tidak harus bingung bagaimana, enggak. Jadi kita harus punya siaga. Siaga yang harus dijalankan itu apa? Nah itu kita akan dipelajari di pramuka. Oke, Kak, terima Begitu. Ada juga tentang ilmu pengetahuan yang lain banyak. Jadi di pramuka itu tidak hanya tentang baris berbaris, tali temali, ya kan? Iya. Setelah itu tongkat atau pioneering, tidak. Kita mempelajari banyak hal. Jadi di pramuka itu ada satuan karya, namanya satuan karya. Nah, banyak Saka Wana Bakti, ya kan? Saka Iya, Taruna benar Bumi, sekali. Saka Bayangkara, Saka Dirgantara, Bahari, dan macam sebagainya, ada 9 saka. Oke. Terakhir itu saka pariwisata. Jadi adik-adik bisa mempelajari bagaimana cara adik-adik untuk bergabung di saka tersebut. Harus aktif di gugus depan. Gugus depan itu apa? Gugus depan itu tiap sekolah itu namanya gugus depan atau pangkalan. Oke, Kak. Begitu. Oke, adik-adik sekalian, di sini kalian kan sudah mengetahui fungsi-fungsinya tentang apa itu pramuka, kenapa kita harus pramuka sih? Nah, sekarang bagaimana kepentingan pramuka itu bagi anak-anak, Kak? Bagi seusia saya, termasuk adik-adik sekalian ini. Nah, pentingnya balik lagi. Nah, kalau kalian ingin memiliki moral yang lebih positif, ya kan, perilakunya itu lebih baik dari yang lain, terus kalian itu bisa pede lah ya tentang pendapat kalian yang lebih berbobot, itu kita harus ngikutin ekstra pramuka. Karena di ekstra pramuka kita diajarkan bagaimana cara bersosialisasi, bagaimana cara menyampaikan pendapat ke depan umum, bagaimana cara kita itu mendemonstrasikan gitu. Jadi penting sekali ya ini ya, karena ini kan masa pandemi ya. Banyak sekali pemuda itu mengalami kasus-kasus kenakalan remaja, dan kebanyakan itu yang saya baca di berita itu kebanyakan yang memiliki kasus kenakalan remaja di sini kurang cinta pada kegiatan kepramukaan. Iya kan? Iya, benar Kurang sekali. cinta. Kenapa kok tidak ada cinta di kegiatan kepramukaan? Makanya kok banyak sekali kasus kenakalan remaja di masa modern ini. Apalagi ini adalah masa teknologi, ya kan? Oke, Kak. Teknologi cerdas itu boleh kita manfaatkan, tapi harus yang positif. Begitu. Nah, di masa pandemi ini di SMK 2, bagaimana cara ekstra pramuka ini bisa berjalan? Oh, bisa sekali. Kita bisa memanfaatkan media teknologi. Sosial media. Nah, sosial media teknologi yang canggih sekarang ini banyak ya. Materi juga bisa di-download kan lewat internet. Iya, Dan benar kita sekali. pun meskipun pandemi, di ranah ekstra pramuka, Dewan itu tidak pasif.
Benar sekali. Banyak Dewan itu kegiatan. selalu aktif. Benar Aktifnya sekali. dari mana? Bisa dari Media mendemonstrasikan materi, ya kan? Setelah itu membantu saka yang lain, membantu tagana. Nah, di sini kan ada tagana, tenaga bencana kan ya. Itu bisa membantu. Jadi pramuka ini banyak ranahnya, banyak fungsinya. Wah, berarti Gitu. Jadi luas sekali. Luas sekali. Kalau mau ingin mempelajari luas sekali dan banyak ilmu yang dipelajari di sini. Dan nggak hanya materi loh ya. Di sini banyak prakteknya. Banyak langsung terjun ke lapangan. Nah, betul. Ada lagi yang mau ditanyakan Kakak Firly? Oke Kak, program apa yang Kakak tawarkan kepada kami agar kami nih dapat tertarik ikut pramuka Kak? Programnya. Ya. Nah, ini programnya ini banyak sekali ya. Programnya ya pemuda ini bisa membuat program sesuai kesukaan yang diminati. Walau jadi kita bebas Bebas, berkreasi. tapi berpatokan pada syarat kecakapan umum. Nah, kalian boleh membuat salah satu program, misalkan kita mau mengumpulkan dari gugus depan yang lain. Kita mau membuat salah satu kerjasama dalam hal apa? Masa ya cuma materi bosen ya kan? Jadi kita buat salah satu lomba. Boleh, diperbolehkan seperti itu. Salah satu lomba mungkin cerdas cermat dalam artian bukan hanya cerdas cermat ilmu-ilmu yang umum, bisa juga cerdas cermat dalam hal yang have fun, dibuat dalam satu games, ya kan? Dibuat dalam satu games yang pasti patokannya tetap SKU. Gitu. Kalau misalkan di ranah penegak ini kan remaja kan ya. Remaja ini kan banyak ide yang fresh. Iya, apalagi zaman teknologi milenial seperti ini. Pasti teknologi otak mereka modern ini encer-encer. banyak sekali semua ide yang lebih fresh dan tidak hanya pramuka monoton baris berbaris terus yel-yel yang nggak jelas gitu kan, biasanya ada banyak sekali. Jadi kalian bisa buat program sesuai dengan kemauan Anda itu apa, kemauan adik-adik itu bagaimana, mau dibuat seperti apa, bebas. Yang penting tetap positif. Nah itu di Ekstra Pramuka saya selaku pembina dengan pembina yang lain itu kami sangat support. Dan di Ekstra Pramuka di gugus depan SMK 2 khususnya ini saya tidak sendiri ya. Saya ini ditemani oleh dua pembina. Yang satu pembina senior yang jam terbangnya sudah tinggi itu namanya Kakak Budi. Ada juga yang pembina saya yang paling ganteng sendiri namanya Kakak Dima. Jadi nanti adik-adik pada saat selesai MPLS ini mungkin ya kalau sudah ketemu di jadwal Ekstra Pramuka nanti Kak Ani perkenalkan. Oh ya Kak Ani, di SMK Negeri 2 Probolinggo ini kan ada namanya Pangkalan. Nah pramukanya SMK Negeri 2 Probolinggo ini nama pangkalannya itu apa Kak? Nah jadi perlu adik-adik ketahui ya, yang selalu disampaikan ke umum itu kan Ekstra Pramuka di penegak itu ada namanya yang bergerak pemudanya itu namanya Dewan Ambalan, ya kan? Iya. Nah, yang mengayomi Dewan Ambalan di sini itu adalah pembina. Pembina di sini ada dua, ada pembina gugus depan dan pembina satuan. Pembina gugus depan tidak hanya yang mengajar namanya pembina, tidak. Jadi pembina itu harus melewati kursus namanya kursus mahir dasar dan kursus mahir lanjutan. Jadi yang sudah menempuh kursus mahir dasar dan kursus mahir lanjutan itu namanya pembina gugus depan. Yang sudah menempuh kursus mahir dasar itu namanya pembina satuan. Dan namanya pangkalan, kenapa kau bisa berpangkal? Jadi tempatnya di mana? Ya, pangkalnya di mana? Kita berpangkal di SMK Negeri 2. Berarti Pramuka Pangkalan SMK Negeri 2 Probolinggo. Gugus depannya, gugus SMK Negeri 2 Probolinggo. Nomor gugus depannya. Nah, ini perlu dicatat. Ya. Nomor gugus depan Putri ya, adik-adik. untuk yang Pangkalan SMK Negeri 2 itu adalah 05011. Sedangkan gugus depan Putra terbalik 05011 itu adalah gugus Untuk depan yang Putra. 05012 itu gugus depan untuk yang Putri. Betul, Putri. Catat deh ya. Nah, untuk ini sekaligus informasi juga ya. Kebetulan ini saya juga selaku pengurus kuartir cabang
di andalan Gus Depan. Jadi saya juga mengingatkan untuk adik-adik nanti kalau sudah selesai kegiatan MPLS boleh menemui Kak Ani atau menghubungi Kak Ani, nanti akan Kak Ani daftarkan di SIPA Jatim. Jadi semua anggota pramuka itu berhak mendaftarkan dirinya di SIPA Jatim. Jadi itu untuk pendataan di Kuartir Daerah Jawa Timur gitu. Itu teman-teman, adik-adik sekalian bisa kalian cermati kalau kalian udah selesai masa pengenalan lingkungan sekolah, kalian bisa menghubungi pembina kita, Kak Ani, agar kalian dapat didaftarkan pada SIPA. Ya, ambalannya juga kita ada 2 ambalan ya, jadi ada ambalan putra dan ambalan putri. Ambalan putra di SMK Negeri 2 ini sebutannya Pandawa 5. Kalau ambalan putri itu adalah Saraswati. Ingat ya, untuk yang laki-laki disebut Pandawa 5, sedangkan bagi yang perempuan nih namanya adalah Saraswati. Iya. Oke Kak, jadi begini. Saya dari dulu pramuka dari SD, SMP, bahkan SMK sering menyebutkan mengapa sih pramuka itu menjadi salah satu ekstrakurikuler wajib di setiap sekolah. Nah, kenapa, Kak? kenapa? Karena di pramuka itu kan patokannya itu memberikan pelajaran tentang karakter. Dari situ, dari undang-undang lah dibuatkan undang-undang kan, masukkan ke kurikulum. Jadi temuannya nanti pendidikan kepramukaan. Nah, jadi enggak ini bukan organisasi abal-abal loh ya. Jadi di sini ada ADART-nya, ada undang-undangnya. Kenapa kok bisa disebut pramuka? Itu kan sudah diresmikan oleh siapa? Bung Karno ya. Oleh Bung Karno tanggal berapa? 14 Agustus. Betul. 14 Agustus itu adalah Hari Kepramukaan Indonesia. Nah, gitu. Itu adik-adik, jadi kalian sudah masuk kurikulum. Jadi adik-adik, kalau kalian malas pramuka nih, ingat kalau pramuka itu merupakan ekstrakurikuler wajib yang sudah masuk ke dalam kurikulum. Nah, bagaimana Kak kalau misalkan saya malas ikut pramuka? pramuka. Padahal kelas 10 itu wajib loh ya. Kalau misalkan di rapot ingin mendapatkan nilai baik, ya, untuk mendapatkan nilai baik berarti harus wajib mengikuti pramuka. Tapi kalau inginnya di rapot itu nilainya cukup dan itu takutnya imbasnya nanti kenaikan kelas. Nah, Kak Ani tidak tanggung jawab. Ayo, jadi nilai kepramukaan kalian baik buruknya itu tergantung kalian sendiri. Betul. Kalau kalian rajin, otomatis nilai kalian akan baik dan kalian bisa lurus untuk masuk ke kelas 11 tanpa ada hambatan lagi. Apabila nilai kalian cukup, maka nah jelek kan, jadi kan buka rapot, wah nilai saya cukup, nanti takutnya imbasnya ke kenaikan kelas. Meskipun itu tidak tidak berpaten atau ya tidak paten ya, tapi kan nggak enak gitu loh, rapot cuma ekstra pramuka. Atau ekstra pramuka kan kita have fun. Saya tidak akan nanti memberikan materi ini enggak. Jadi sifatnya ini have fun, akan tetapi tidak menghilangkan. Tetap disiplin tapi. Tidak menghilangkan rasa disiplin kalian. Tenang, kakak pembinanya sabar kok. Kakak pembina di sini cantik-cantik, baik-baik, ramah-ramah dan tampan-tampan. Alhamdulillah. Dijamin nanti kalian akan seru dan mungkin kalian tidak akan bosan apabila kegiatan pramuka ini dilaksanakan, insya Allah. Oh ya Kak, pramuka ini dilaksanakan kapan sih Kak? Kalau di jadwal yang kemarin itu masih Jumat ya, iya. Hari Jumat. Tapi ini kan karena KBM daring, jadi mengikuti dulu. Masih belum ada ketentuan dulu. Jadi untuk yang kelas 10 fokus aja dulu MPLS. Nanti kalau misalkan ada pemberitahuan lebih lanjut pasti nanti disampaikan ke tiap wali kelas masing-masing. Yang penting ini kan dari sekolah kan sudah dapat SKU toh. Iya. Nah, itu harus disimpan. SKU-nya itu apa? Nah, kita ada tingkatan ya. Jadi iya. penegak itu ada 2 tingkatan. Ada tingkatan bantara, ada tingkatan laksana. Nah, SKU itu boleh diisi sampai ke tingkatan bantara selesai, boleh. Tapi karena di sini siswanya ratusan, bukan 100 malah 100 lebih ya. Jadi Kak Ani dengan pembina yang lain berdiskusi itu meminimal saja, minimal 5 poin SKU terisi.
itu saya sudah sangat baik hati sekali memberikan nilai B untuk nilai ekstra pramuka. Itu cuma 5 poin loh ya. Belum full poin untuk tingkatan Bantara. Di sana ada 24 ya? Betul, 24 poin dan itu bebas ya, tidak kalian tidak adik-adik mengerjakan sendiri, enggak. Jadi perlu dibimbing dengan yang bersangkutan. Misalkan poin ke-1 itu kan tentang keagamaan. Jadi adik-adik bisa mengisi poin tersebut dengan membimbing lebih keagamaan siapa? Bisa ustadz, bisa guru agama. Nah, itu bebas. Nah, itu kurang baik apa lagi nih? Baik sekali. harus baik karena kan kita kan tujuannya kan membentuk karakter pemuda. Jadi sudah tidak ada zamannya harus sabar gitu Kak ya? Betul, harus sabar super ekstra sabar. Kalau di sini tuh harus super ekstra sabar. Setelah itu harus tahu prinsipnya kakak pembina untuk membentuk pemuda ini apa. Jadi enggak monoton langsung, oh iya kamu saya kasih materi ini ya adik-adik, enggak. Jadi kita itu berbaur. Jadi kakak pembina itu sudah seperti usianya tuh seperti sama gitu kan ya. Nah, kakak Firly kan sudah tahu bagaimana Kak Ani, bagaimana Kak Budi dan Kak Dimas kan ya. Sekali. Tuh. Oh ya nikah sekarang kan pandemi. Betul. Semuanya daring. Betul. Nah kalau pramuka di saat daring ini bagaimana Kak? Oh tetap berjalan. Tetap berjalan. Kenapa? Kak Ani prinsipnya begini, Kak Ani dengan pembina yang lain itu begini, kalaupun tidak ada pramuka, saya tuh sangat miris sekali dengan pemuda sekarang itu. Benar. Intinya minimal ya sopan santun. Itu jarang sekali terlihat, apalagi masa pandemi ini. Mungkin adik-adik yang lain sudah bisa memahami atau adik-adik sendiri yang mengalami. Jadi pramuka di masa pandemi tetap berjalan ya karena kita memanfaatkan sosial media. Nah, pramuka di SMK 2 ini kita mempunyai sosial media. Salah satunya di YouTube. Kami memfungsikan YouTube itu sendiri untuk menyampaikan materi, memberitahuan kegiatan kita itu apa. Nah, di masa pandemi ini nih kan untuk pembelajarannya kan sistem daring semua. Kalaupun nanti di KBM daring itu ada ekstra pramuka, berarti untuk pembina atau dewan yang lain bekerja sama kita harus menyiapkan materi melalui YouTube. Nah, jadi meskipun ada siswo ya, tapi kan di siswo kan untuk ekstra kan tidak masuk. Jadi kita solusinya memasukkan di YouTube, tapi ranahnya tidak membebankan ya. Karena kasihan, karena kita juga tahu beban pelajaran sebelumnya itu sudah banyak ya. Jadi untuk ekstra kita buat tugas besar 1 saja, hanya untuk itu saja. Untuk pembimbingannya gimana Kak? Pembimbingannya kita tetap konsultasi dengan BK. Konsultasi dengan BK bisa. Jadi langsung ke BK ya? Langsung terjun, langsung komunikasi. Anda tidak tahu ya, jadi itu kuncinya. Itu deh, didengar baik-baik. Kenapa kita harus kerjasama dengan BK, dengan bimbingan konseling, dengan segitu banyak siswa kan tidak mungkin. Pembina itu harus chat satu persatu, adik-adik kan tidak mungkin. Jadi ranahnya langsung, oh ya saya langsung komunikasikan dengan BK. Misalkan ini ada siswa bermasalah gitu, ini gimana, ini kasusnya seperti apa kok bisa sampai seperti ini. Kita telusuri, kita dekati, ya. Jadi harus ada PDKT dulu. Begitu. Jadi memang pramuka ini sangat luas. Juga seperti kalau apa ya, intinya gini, intinya adik-adik harus cinta dulu. Ya, Dek. Harus cinta dulu. Cinta dulu kepada pramuka. Betul. Harus cinta dulu. Kalau enggak cinta, enggak ada. Enggak bisa, mau dikasih materi seperti apa, nasihat seperti apa tidak akan masuk. Benar sekali Kak. Apalagi kalau kita belajar itu kan harus menggunakan hati juga Kak. Betul. Agar bisa masuk dan diresap oleh otak kita dan kita jadi paham apa sih yang disampaikan oleh kakak ini, apa sih yang diberikan oleh kakak ini, seperti itu. Seperti itu. Nah, kegiatan apa saja sih Kak yang biasanya Dewan Ambalan di SMK Negeri 2 Probolinggo ini Sistem daring apa tatap muka? Daring dulu sudah Kak. Sekarang kan masih daring ya. Kalau daring kita tetap memberikan materi tentang YouTube itu ya, jadi materi itu di-share di YouTube, di-upload di YouTube. Setelah itu untuk yang khusus dewan, kalau misalkan itu memungkinkan keadaannya, kita itu biasanya rembuk bersama, jadi lebih banyak kumpul dewannya.
Nah, karena dewan ini sistemnya jumlahnya ini tidak lebih dari 20 ya, malah berkurang. Jadi kita kumpulnya memaksimalkan dengan yang ada itu, dengan sanggar kita punya sanggar pramuka. Nanti adik-adik kalau sudah masuk ke lingkungan sekolah, di situ ada sanggar pramuka yang ada gambar grafitinya. Ada banyak mural-muralnya itu ya. Jadi ada gambar Boden Powellnya, itu adalah sanggar pramuka kita. Di situ biasanya kita itu urung rembuk di situ bersama, diskusi bersama bagaimana cara kita menyampaikan dengan bimbingan pembina juga, dan kita pasti akan memberikan step materi apa yang mau disampaikan ini ke YouTube. Mau dilihat atau tidak, yang penting kita tuh sudah menyampaikan materi. Dan nanti di dewan itu biasanya share link YouTube itu ke dewan, biar dewan itu yang menyebarluaskan untuk ke teman-temannya. Yang khususnya untuk kelas 10 ya, yang daring ini. Jadi tetap, terus biasanya kemarin itu anak-anak, adik-adik itu biasanya buat salah satu kegiatan, yang kegiatannya itu apa namanya, yel-yel, pembuatan yel-yel. Jadi mereka itu ada aja kegiatannya, entah itu pembuatan yel-yel, entah itu makan bersama, entah itu buka bersama, entah itu yang kemarin itu kan ada, saya memberikan tugas ke dewan itu juga kan untuk pembuatan materi, bagaimana cara mempresentasikan. Jadi di pramuka itu tidak hanya monoton cuma nongkrong saja di sanggar, enggak. Jadi saya itu tetap memberikan pelajaran ke mereka, bagaimana cara mereka itu berani menyampaikan pendapatnya ke masyarakat. Begitu. Kalaupun memang ada tambahan kegiatan, saya selaku pembina itu pasti menawarkan, ayo mau buat kegiatan apa ini? Iya, nah itu sekali. pasti gitu, ayo kita mau buat kegiatan biar nggak sepi gitu. Jadi tetap harus aktif, sebagai pemuda itu harus aktif, jangan karena daring ini kita cuma nongkrong di kamar. Ya, sebagai kaum rebahan, apalagi mager. Kaum rebahan, saya juga termasuk kaum rebahan ya, tapi tidak monoton seperti itu gitu loh. Jadi kalau waktunya aktivitas ya aktivitas, kalau rebahan ya rebahan. Oh ya Kak, berbicara mengenai materi kan dimasukkan ke dalam YouTube akun channelnya Pramuka sendiri. Nah, nama akun YouTube-nya itu apa sih Kak? Supaya nanti adik kelas kalian bisa melihat kegiatan pramuka ataupun materi pramuka tahun sebelum-sebelumnya di sana. Adik-adik bisa cari kita di YouTube channel, itu namanya Kelambi Coklat Official, boleh di-subscribe boleh tidak. Nah, tapi kalau untuk yang kelas 10 kan tidak harus hanya melihat saja, nanti kan tinggal hilang, jadi lebih baik di-subscribe dulu. Subscribe dulu, setelah itu kalian lihat materi Betul. apa yang kemarin-kemarin saat pandemi melanda. Kemarin itu juga ada kegiatan pada saat COVID sudah mulai mereda ya, jadi ada kegiatan namanya pelantikan Bantara. Kita selalu mengadakan kegiatan lapangan. Pelantikan Bantara itu mencintai dan mengetahui lingkungan alam sekitar itu seperti apa, karena di Probolinggo kota ini kan sudah kurang ya, hijau-hijaunya sudah kurang, jadi kita butuh udara dingin, butuh sedikit, cuci mata sedikit. Jadi cuci matanya langsung ke pedesaan. Nah, jadi mungkin ada yang tahu daerah Bermi, tapi rencana tahun ini Kak Ani mau memprogramkan untuk hiking, pembelajaran hiking. Di mana Kak? Ayo Kak, di mana ini Kak? Rahasia. Ini adik-adik sekalian, makanya ayo ikut pramuka, ayo rajin pramuka, atau mungkin kalian ingin bergabung menjadi salah satu dari Dewan Kerja yang ada di Pramuka SMK Negeri 2 Probolinggo, disilahkan. Lanjut langsung, boleh kita boleh interogasi kita di Instagram juga boleh, bebas. Ya, nama Instagramnya Pandawa 5. Nama Instagramnya Pramuka Pandawa itu Pandawa 5 Dek. Kalian bisa lihat, kalian bisa cek. Boleh. Ya, Oke bebas. Kak Ani, tak terasa waktu sudah berjalan begitu cepatnya dan ternyata waktu kita sudah habis. Iya. Terima kasih atas informasi yang telah Kak Ani berikan. Sama-sama. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat, tetap jaga protokol kesehatan yang adik-adik dan jauhi hal-hal yang negatif, itu pesannya dari Kak Ani. Dengerin itu, Dek. Jauhi hal-hal yang negatif. Oke, semoga perbincangan kita menjawab pertanyaan kalian mengenai ekstrakurikuler pramuka. Saya Firly Aulia Arsy, apabila ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa resumnya kalian catat kemudian kirim di siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.